Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa hadana ila siratil mustaqim ila dinil islam wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min asmil umur. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithi syarif, talabul ilmi faridatun 'ala kulli muslimin. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhul karim. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Bersyukur kita semua pada Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini kita diizinkan Allah, diberi nikmat Allah, berbagai nikmat yang tidak mungkin kita hitung satu persatu. Nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat lingkungan, masyarakat, dan negeri kita yang masih memungkinkan kita semua untuk melaksanakan ibadah kita sehari-hari, mencari ilmu, mencari nafkah, berkumpul bersama keluarga, bersama para sahabat, saudara-saudara dan sanak famili kita semua, di mana jutaan saudara-saudara kita kaum muslimin tidak mendapatkan nikmat seperti yang bisa kita dapatkan pada hari-hari ini. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat, dan pengikut Rasulullah sampai akhir zaman nanti. Masyaallah muslimin rahimakumullah, kita tentu sangat hafal perintah Rasulullah SAW pada kita semua, bahwa salah satu kewajiban kita semua adalah thalabul ilmi. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Perintah ini sangat jelas. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah satu-satunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Rasulullah berdoa meminta tambah pada Allah. Satu-satunya perintah Allah agar Nabi kita meminta tambahan adalah tambahan ilmu. Wa qul rabbi zidni ilman. Katakan Muhammad, rabbi zidni ilman, ya Allah tambahlah ilmuku. Apa yang diminta tambah oleh Rasulullah SAW rahimakumullah adalah ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, sallallahu ilman nafi'an, mintalah kalian kepada Allah ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Kita juga diajarkan oleh Rasulullah SAW satu doa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, hindarkanlah aku dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi masyaallah muslimin rahimakumullah, perintah Nabi kita itu sangat jelas. Kita semua diperintahkan mencari ilmu. Anak-anak kita diperintahkan cari ilmu. Ilmu apa yang wajib dicari adalah ilmu nafi'. Para ulama membagi dua, bahwa ilmu yang wajib kita cari, ya ilmu yang bermanfaat itu, ada ilmu yang disebut dengan ilmu fardu ain, ilmu yang wajib dimiliki oleh setiap muslim. Ilmu bagaimana kita mengenal Tuhan kita Allah SWT, ilmu bagaimana kita mentauhidkan Allah, ilmu bagaimana kita terhindar dari penyakit-penyakit syirik, penyakit-penyakit yang merusak akidah, yang merusak keislaman kita, ilmu tentang syariat Islam, ilmu bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah dengan benar, ilmu tentang akhlak, baik akhlakul karimah maupun kita juga harus tahu akhlakul madhmumah, ilmu tentang mana yang haram, mana yang halal, ilmu mana tauhid, mana syirik, ilmu mana yang baik, mana yang buruk, ilmu bagaimana kita memahami segala sesuatu dari sudut pandang Islam. Itu ilmu yang fardu ain. Sedangkan ilmu yang fardu kifayah adalah ilmu yang wajib dimiliki oleh sebagian di antara kita kaum muslimin.
Jika sebagian sudah memiliki dalam keadaan yang cukup, maka kewajiban itu gugur. Dan jika kaum muslimin tidak memiliki ilmu itu dalam jumlah yang memadai, maka seluruh kaum muslimin itu menanggung dosa. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Imam Al-Ghazali memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang pertama, ilmu yang menambah ketakutanmu pada Allah SWT, ilmu yang menjadikan kita semakin takut pada Allah, ilmu yang semakin menambah kecintaan kita pada kehidupan akhirat, kerinduan kita kepada akhirat, ilmu yang semakin memperkecil kecintaan kita kepada dunia, ilmu yang semakin mempertajam basirah kita, mata hati kita, untuk memahami kelemahan-kelemahan amal ibadah kita. Dan di antara ciri dari ilmu yang bermanfaat juga adalah ilmu yang semakin menyadarkan kita tentang tipu daya setan. Jadi intinya ilmu nafi', ilmu yang wajib kita cari adalah ilmu yang semakin mendekatkan diri kita pada Allah, ilmu yang semakin menjadikan kita manusia yang beriman, bertakwa pada Allah SWT. Masyaallah muslimin rahimakumullah, tidak ada kewajiban dari Allah dan Rasulnya kita untuk menyekolahkan anak-anak kita. Tidak ada kewajiban untuk mengkuliahkan anak-anak kita. Yang wajib adalah mencari ilmu. Sebab mungkin ilmu yang wajib dicari itu mungkin tidak ada di sekolah. Bahkan mungkin ilmu yang haram dicari itu diajarkan di sekolah-sekolah. Bukan tidak mungkin dia pendidikannya semakin tinggi, seorang semakin durhaka kepada Allah, semakin berani menantang perintah dan larangan Allah SWT. Jadi kita sebagai orang tua punya kewajiban, qu anfusakum wa ahlikum naro, wahai orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yang oleh Ali bin Abi Thalib telah dijelaskan makna ayat ini adalah addibuhum wa allimuhum. Didiklah anakmu menjadi orang-orang yang beradab, dan didiklah anakmu menjadi orang-orang yang berilmu. Bagaimana supaya anak-anak kita, masyaallah muslimin rahimakumullah, punya ilmu nafi'? Para ulama mengajarkan agar kita semua dan keluarga kita, anak-anak kita punya ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak soleh, anak-anak yang bermanfaat bagi sesama, anak yang taat pada Allah Rasulnya, anak yang taat pada orang tua, berbuat baik pada sesama. Maka syaratnya mereka harus punya adab ketika mereka mencari ilmu. Oleh karena itu para ulama kita menulis ribuan kitab tentang adab-adab ilmu ini. Salah satu yang sangat terkenal di dunia Islam misalnya kitab yang ditulis oleh Ibnul Jamaah, Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim. Juga sebuah kitab yang dikarang oleh Imam Nawawi tentang adab guru dan murid, Adabul Alim wal Muta'allim. Sama dengan judul kitab yang ditulis oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Adabul Alim wal Muta'allim. Bahkan di Jakarta dulu anak-anak SD, anak-anak sekolah rendah dulu belajar sebuah kitab kecil yang ditulis oleh Mufti Betawi dulu, Said Uthman. Kitab itu sekarang masih dikaji di sebagian madrasah-madrasah di Jakarta. Kitab yang ditulis dengan huruf Arab Melayu, berjudul Risalah Dua Ilmu. Kitab ini menjelaskan tentang dua ilmu, ciri-ciri dua ilmu, karena ada dua ilmu, dua jenis ilmu. Ada ilmu nafi', ada ilmu ghairu nafi'. Ada ilmu yang tidak bermanfaat dan ada ilmu yang bermanfaat. Dan menjelaskan tentang dua jenis ulama. Ada ulama su, ada ulama jahat, ada guru yang jahat, dan juga ada ulama soleh yang oleh Al-Ghazali disebut sebagai ulamaul akhirah. Mengapa Imam Al-Ghazali meletakkan Kitabul Ilmi dalam bab pertama kitab Ihya Ulumuddin? Padahal kitab inilah kitab yang ditulis di tengah berkecamuknya perang salib, karena beliau mengingatkan segala sumber kerusakan masyarakat itu adalah ilmu dan ulama. Dalam bab yang lain, Amar Ma'ruf Nahi Munkar, Al-Ghazali merumuskan inna fasada ra'ayati bi fasadil muluk.
Wa fasadal muluk bi fasadil ulama. Wa fasadal ulama bi hubbil mal wal jah. Rakyat rusak karena rusaknya penguasa, dan penguasa rusak karena rusaknya ulama, dan ulama rusak bi hubbil mal wal jah, karena ulama-ulama itu sudah cinta harta dan cinta kedudukan, cinta kehormatan. Oleh karena masyarakat muslimin rahimakumullah, kita harus betul-betul tahu ilmu apa yang dipelajari anak-anak kita di sekolah-sekolah. Apakah ilmu itu menjadikan mereka semakin dekat dengan Allah? Apakah ilmu itu menjadikan mereka semakin beradab kepada orang tuanya, kepada gurunya? Di kampung-kampung dulu masyarakat muslimin rahimakumullah, anak-anak SD, SMP mengkaji kitab-kitab adab ilmu, supaya anak-anak mendapat ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Salah satu kitab yang terkenal adalah kitab Ta'limul Muta'alim yang dikarang oleh Syekh Az-Zarnuji. Di dalam kitab ini diceritakan misalnya adab murid kepada guru, supaya murid itu nanti mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu nafi'. Dikisahkan misalnya dalam kitab ini bagaimana Khalifah Harun al-Rashid, kepala negara terbesar di zaman Abbasiyah, mengirimkan seorang anaknya kepada seorang ulama bernama Al-Asma'i. Kemudian Harun al-Rashid mengingatkan Al-Asma'i bahwa anakku aku kirim kepada kamu liyu'allimal ilma wal adab, agar Al-Asma'i ini mengajar anaknya ilmu dan adab. Suatu saat Harun al-Rashid menegur guru anaknya ini karena dia melihat gurunya ini mendidik anaknya dengan tidak betul. Anaknya diperintahkan oleh Al-Asma'i untuk mengucurkan air agar gurunya itu bisa berwudu. Tetapi Harun al-Rashid melihat hal yang tidak benar. Al-Asma'i tidak memerintahkan anaknya Harun al-Rashid itu untuk mencuci kakinya. Kemudian Harun al-Rashid katakan kepada Al-Asma'i, mengapa kamu tidak perintahkan anakku untuk mengucurkan air dengan satu tangannya, dan perintahkanlah tangan yang satu lagi untuk mencuci kaki kamu? Seorang kepala negara masyarakat muslimin rahimakumullah menegur guru anaknya karena gurunya itu tidak menyuruh anak khalifah ini untuk mencuci kakinya sebagai satu bentuk penghormatan pada gurunya. Tetapi kita harus ingat bahwa murid-murid pun harus diajarkan mencari guru-guru yang beradab. Di dalam kitab Ibnul Jama'ah Tadhkiratus Sami wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'alim diajarkan bagaimana supaya seorang guru itu menjadi guru yang beradab, adab pada dirinya. Bagaimana guru itu harus betul-betul terus meningkatkan keilmuannya, keikhlasannya, ketakwaannya, kedermawanannya. Bagaimana adab guru ketika dia sedang mengajar, bagaimana persiapan dia sedang mengajar, dan bagaimana adab guru pada muridnya. Kita tidak bisa menuntut murid-murid itu beradab pada guru kalau gurunya sendiri tidak menjadi guru yang beradab. Oleh karena Imam Nawawi misalnya, bahkan ketika beliau menjadi rektor di Darul Hadith di Damaskus, beliau lahir 631 Hijriah. Imam Nawawi untuk dirinya beliau tidak mau menerima imbalan apapun. Imam Nawawi menyadari betul bahwa ilmu itu tinggi kedudukannya. Oleh karena masyarakat muslimin rahimakumullah, Rasulullah SAW mengingatkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Abu Daud, barang siapa yang mencari ilmu, yang mestinya ilmu itu untuk mencari keridhaan Allah, tapi dia mencari ilmu itu semata-mata untuk kepentingan dunia, maka Rasulullah SAW katakan dia tidak akan mencium baunya surga. Ada sejumlah ulama dulu masyaallah muslimin rahimahullah di pondok-pondok pesantren yang tidak mau memberikan ijazah kepada santrinya karena khawatir ijazah itu disalahgunakan. Dia khawatir santri-santrinya itu salah niat datang ke pesantren mengaji supaya dia nanti keluar untuk menjual belikan ilmunya itu. Bahkan di Jawa Barat ada seorang kiai yang ketika menyerahkan ijazah, dia terpaksa harus menyerahkan ijazah itu karena dunia sudah berubah. Orang datang ke pesantren untuk mencari ijazah, bukan untuk mencari ilmu, supaya dia nanti bisa kerja dengan ijazah itu. Sampai ada seorang
kiai yang di pondok pesantren itu menyerahkan ijazah sambil mendoakan agar ijazah itu tidak laku, karena dia khawatir. Kiai Haji Imam Zarkasi, pendiri pondok pesantren Gontor, pernah bertanya pada seorang santrinya yang sudah lulus, apakah kamu sudah mengajar? Dan kiai dan santri yang sudah lulus ini menjawab, belum Pak Kiai. Kiai Haji Imam Zarkasi menegur dengan keras santrinya itu. Beliau katakan, mati kamu, mati kamu. Kan dulu masyaallah muslimin rahimakumullah, para kiai, para ulama itu berharap murid-muridnya itu akan mengajarkan ilmunya. Para santri dulu keluar dari pondok pesantren terjun ke masyarakat, mereka takut kalau mereka tidak mengamalkan, tidak mengajarkan ilmunya itu, karena itu amanah dari gurunya. Itulah yang dulu mempertahankan Islam di negeri kita ini. Beratus-ratus tahun penjajah negeri kita ingin memurtadkan masyarakat kita. Tapi guru-guru yang ada di masyarakat itu, mereka mungkin sebagai pedagang, mungkin mereka bekerja sebagai petani. Apapun pekerjaan mereka, mereka tidak pernah meninggalkan pekerjaan mengajar mengaji, pekerjaan mengajarkan kitab-kitab, membimbing masyarakat agar mereka tetap berpegang teguh pada ajaran akidah dan syariah Islam itu. Itu yang menyebabkan negeri kita ini tetap mayoritasnya muslim, dan penjajah gagal untuk mengkristenkan negeri kita ini. Misi mereka adalah gospel and glory. Bahkan seorang tokoh Katolik mengirim surat pada atasannya dari Semarang ke Surabaya. Dia mengirim surat, saya baru paham mengapa Franciscus Xaverius tidak datang ke tanah Jawa. Karena masyarakat di sini tidak mau berganti agama. Masyarakat di sini bagaimanapun juga mereka tetap memilih Islam, meskipun mereka belum mengamalkan ajaran Islam. Masyaallah muslimin rahimakumullah, inilah hakikat ilmu. Ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW pada para sahabat. Maka Rasulullah perintahkan ketika haji wada, falyuballigh asyahid al-ghaib, hendaklah kalian yang hadir di sini sampaikan kepada yang tidak hadir. Setelah itu hampir seluruh sahabat Rasulullah SAW pergi keluar Madinah, menyebar ke seluruh dunia, sampai mereka ada yang meninggal di negeri Cina. Dan hampir pasti para sahabat itu pernah singgah di negeri kita, meskipun tidak ada catatan tertulis tentang itu. Karena hampir pasti mereka yang pergi ke negeri Cina dari Timur Tengah waktu itu singgah ke negeri kita ini. Kita tidak punya catatan tertulis, tapi secara logika, kalau sahabat Rasulullah ini ada yang meninggal di negeri Cina, mereka tentu pernah menyebarkan misi dakwah Nabi ini pada kita semua, pada nenek moyang kita dulu di negeri kita ini. Masyaallah muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, itulah hakikat ilmu. Itulah dinasihatkan Luqmanul Hakim pada anaknya, ya bunayya aqimis sholah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min asmil umur. Wahai anakku, dirikanlah sholat. Kata Luqman Al-Hakim pada anaknya setelah dia nasihati anaknya agar jangan menyekutukan Allah, la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Kemudian dinasihati anaknya agar beradab pada orang tuanya, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini aniskurli wali walidayk ilayyal masir. Dan kemudian Luqman menasihati anaknya, wahai anakku, dirikanlah sholat, tegakkanlah sholat, laksanakan sholat dengan benar. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min asmil umur. Wahai anakku, tegakkanlah amar ma'ruf nahi mungkar. Jadilah kamu pejuang. Jadilah kamu pejuang penegak kebenaran, dan runtuhkanlah kebatilan, kemungkaran. Itu tanggung jawab kita masyaallah muslimin sebagai orang tua. Dari rumah kita itulah kita didik anak-anak kita menjadi pejuang. Kamu silahkan jadi apapun, kamu jadi pedagang, kamu jadi tukang ojek, kamu jadi guru, kamu jadi menteri, kamu jadi presiden, kamu jadi gubernur, tapi intinya kamu ada karena kamu berjuang. Oleh karena Imam Al-Ghazali mengingatkan dalam kitab Ihya Ulumuddin bab amar ma'ruf nahi mungkar, beliau ingatkan amar ma'ruf nahi mungkar inilah yang menentukan hidup dan matinya umat Islam. Amar ma'ruf nahi mungkar inilah yang menentukan jatuh dan bangunnya umat Islam. Kalau kita meratapi kekalahan umat Islam di mana-mana, silakan evaluasi apakah kita mendidik anak-anak kita menjadi pejuang.
Apakah kita berikan mimpi-mimpi anak-anak kita supaya kamu nanti kuliah di sini, sekolah di sini, supaya kamu hidupnya kaya, kamu jadi orang terkenal? Apa itu? Ataukah kita mendidik anak kita, jadilah kamu pejuang, jadilah kamu orang baik, jadilah kamu orang soleh, khairun nas anfa'uhum linnas, jadilah kamu orang yang bermanfaat, karena Rasulullah SAW berpesan sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat bagi sesama. Kalau amar ma'ruf nahi munkar tidak dijalankan, masyaallah muslimin rahimakumullah, Allah memberikan hukuman pada kita semua. La yusallitannallahu alaikum syirarakum. Kamu akan dipimpin oleh manusia-manusia yang paling jahat di antara kamu. Apakah sekolah-sekolah kita melahirkan para pejuang? Apakah murid-murid yang kita didik di sekolah-sekolah kita, keluar dari sekolah kita cita-citanya berjuang untuk tegaknya kebenaran, untuk tegaknya agama Islam? Ataukah mimpinya materi? Apakah mereka tidak peduli dengan masyarakatnya? Apakah kampus-kampus kita melahirkan pejuang, melahirkan para mujahid? Kalau tidak, masyaallah muslimin rahimakumullah, kita harus evaluasi dari diri kita, keluarga kita, masyarakat kita. Karena itu kunci, itu adalah rumus yang telah diberikan oleh Rasulullah. Apalagi kalau kita melahirkan orang-orang yang hubbud dunia, pasti rumus telah diberikan Rasulullah SAW. Jika penyakit hubbud dunia wa karahiyatul maut al-wahnu itu merajalela, bal antum kathirun, kata Rasulullah, jumlah kalian banyak, walakinnakum guthaun, tapi kalian seperti buih. Kalian banyak tapi tidak diperhitungkan, kalian banyak tapi musuh-musuh kalian tidak takut sama sekali dengan kalian. Wala yanzi'anna min suduri aduwikum al-mahabata minkum, akan dicabut rasa takut dari hati-hati musuh kalian meskipun jumlah kalian banyak. Walaktifanna fi qulubikum al-wahn, tertanam dalam hati kalian, kata Rasulullah, penyakit al-wahn. Wa ma wahnu ya Rasulullah? Penyakit hubbud dunia wa karahiyatul maut. Mudah-mudahan masyaallah muslimin rahimakumullah, sebagai orang tua kita bisa menjalankan amanah pendidikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dimanapun dia menuntut ilmu. Suruhlah anak-anak kita tanamkan ikhlas untuk mencari ilmu. Karena kunci untuk meraih ilmu yang bermanfaat, pertama ilmunya, niatnya mencari ilmu ikhlas. Bahkan Imam Al-Ghazali mengingatkan dalam muqaddimah kitab Bidayatul Hidayah, ayyuhal harisul ilmi, wahai anda yang sedang mencari ilmu, in kunta taqsidu bitolabil ilmi, jika kalian mencari ilmu itu tujuannya lil munafasat wal mubahat wa taqaddum alal aqran wastimala tabujuhin nas wa jam'a khutamid dunya, jika kalian mencari ilmu tujuannya untuk hebat-hebatan, supaya anda menjadi perhatian manusia, supaya anda untuk mengumpulkan harta benda dunia, jika itu tujuan kalian mencari ilmu, kata Al-Ghazali, fa anta sa'in fi hatmi dinika, anda sudah berjalan untuk menghancurkan agama anda sendiri. Wa ihlaki nafsika, dan anda merusak diri anda. Wa ustadzika, dan anda merusak guru anda. Wa bai'i akhiratika bidunyaka, dan anda menjual akhirat anda untuk dunia anda. Itu masalah muslimin rahimahullah yang diingatkan oleh Rasulullah SAW, agar kita meraih ilmu yang bermanfaat, niat ikhlas mencari ilmu. Apapun jadinya nanti anak kita doakan dan mereka bersungguh-sungguh mencari ilmu dan ilmunya bermanfaat untuk dirinya, keluarganya, masyarakat, bangsa, dan bahkan seluruh umat manusia. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum فأصبحتم بنعمته إخوانا وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.